Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Mudiruna Al-Ustaz Harun Ar-Rasyid, Ustaz Sutiawan Yusuf, Ustaz Saiful, dan rekan-rekan asatidz sekalian, serta para santri yang kami cintai dan kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini semua atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia-Nya kesempatan kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas tahunan kita, yaitu kuliah umum, yang mana sudah kita mulai sejak hari kemarin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibina wa Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena pengorbanannya, perjuangannya, kita bisa merasakan nikmatnya Islam, dan karena agamanya lah kita bisa berkumpul di sini. Jadi salah satu kita bisa berkumpul di sini karena kita sama-sama beragama Islam. Kalau kita nggak beragama Islam, ya nggak mungkin kalian akan di sini, ya. Nggak mungkin kan sini mondok, ya. Kalau tidak sama-sama Islam. Ayatullah rahimakumullah. Semalam sudah disampaikan banyak ya tentang menuntut ilmu. Ya, ingat, kalian di sini itu thalibul ilmi. Thalibul ilmi, penuntut ilmu, pencari ilmu, ya. Yang perlu kalian tanamkan pada diri kalian di sini adalah kalian itu seorang thalibul ilmi, ya, penuntut ilmu. Yang mana penuntut ilmu itu ya banyak keutamaannya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya apa hadisnya? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ain bagi seorang muslim. Ilmu yang apa yang wajib dituntut? Ilmu agama, ya. Ilmu yang mana kita harus atau ya kita harus menguasainya. Itu harus, ya. Dan di antara ilmu-ilmu dalam Islam yang paling dan harus kita pelajari adalah ilmu tauhid. Tauhid dulu, ya. Jadi tauhid yang harus kita pelajari dulu, kita utamakan. Itulah kenapa para rasul diutus, ya. Rasul diutus itu untuk menyerukan kepada umatnya mentauhidkan Allah. Siapa rasul pertama? Rasul pertama siapa? Nuh. Kenapa Nuh diutus? Karena pada masa Nabi Nuh itu awal mula terjadi kesyirikan. Sebelum Nabi Nuh ada, sebelum zaman Nabi Nuh, ya, itu masih di atas tauhid. Tapi setelah Nabi Nuh itu muncul atas kesabaran setan, iblis, ya. Iblis itu menggoda umat manusia untuk menyembah berhala itu nggak cuma sehari dua hari, tapi butuh beberapa generasi, ya. Butuh beberapa generasi. Barulah munculnya menyembah berhala. Maka Nabi Nuh diutus sebagai rasul. Karena salah satu tugas rasul yaitu mendakwahkan kepada tauhid, mengingatkan kembali, ya.
Kemudian ilmu-ilmu yang menunjang kegiatan kita sehari-hari, sholat, puasa, zakat, ya, itu harus kita kuasai. Ya. Kemudian kalau kalian pengen jadi pembisnis, pedagang, maka harus belajar ilmu muamalah, jual beli. Ya. Dimana jual beli sekarang itu sudah banyak modelnya. Ya. Dan dalam menuntut ilmu kita juga harus sungguh-sungguh, harus bersabar, harus berkorban. Ya. Bahkan salah satunya adalah harus merantau. Safir tajid iwadon aman tufaribuhu fangsob fa inna ladidal aisi fin nasobi. Ya. Untuk menuntut ilmu kita tidak cukup di kampung kita. Kita harus keluar rumah. Ya. Karena di kampung kita mungkin ilmunya terbatas. Begitu juga para ulama kita yang dulu. Mereka itu menuntut ilmunya pasti melakukan yang namanya safar, perjalanan. Ya. Yang melakukan namanya perjalanan, safar, menuntut. Nah, dan salah satu modal atau bekal yang harus dikeluarkan oleh seorang penuntut ilmu adalah harta. Ya, harta. Seorang penuntut ilmu itu wajib mengeluarkan harta. Bahkan ada ulama yang berkata, barang siapa yang menuntut, yang belajar ilmu hadis, maka dia akan rugi. Dia akan rugi. Rugi apanya? Hartanya akan habis. Karena untuk mencari ahli hadis sana sini muter ya. Imam Bukhari ya, yang memiliki kitab sahih paling sahih setelah Al-Quran ya, yang diakui para ulama. Beliau pernah berhari-hari di rumah nggak keluar rumah, telanjang. Kenapa? Karena saking nggak ada hartanya, semuanya sudah dijual sampai pakaian-pakaiannya. Ya, sampai pakaian-pakaiannya itu dijual. Jadi nggak bisa keluar rumah, nggak bisa. Ya, nggak bisa keluar rumah karena sudah pada dijual semua. Akhirnya para teman-temannya tahu iuran untuk membeli pakaian untuk Imam Bukhari. Ya. Dan ini nggak satu dua, banyak. Kalau kita mau membaca kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu, kita itu belum ada apa-apanya, belum secuil. Bahkan ada yang menjual gentengnya, menjual genteng rumah, untuk itu tadi safar, untuk safar menuntut ilmu. Bahkan saking gak ada hartanya, ada yang berjalan. Muhammad bin Yunus itu berjalan kaki di tengah padang. Beliau menghitung-hitung perjalanannya itu sampai 5.800 km. Berapa? 5.800 km. Itu dari mana ke mana? Nah, pokoknya jauh banget ya, kalau diukur dari mana ke mana ya. Dari ujung Pulau Jawa sampai ujung Jawa itu belum ada 1.000 ya, belum ada. Ini jalan kaki ya, jalan kaki. Dan begitulah para ulama kita dalam menuntut ilmu, menghabiskan harta ya, sangat tekun ya. Ada syekh yang belajar ilmu nahwu selama 50 tahun dan nggak pernah absen ya. 50 tahun belajar nggak pernah absen ya, Masya Allah. Inilah contoh-contoh yang perlu kita teladani ya. Kita perlu membaca kisah para ulama kita dalam menuntut ilmu ya. Bukan sering-sering scroll HP ya, scroll HP ya. Dan karena perjuangannya itulah ilmu itu menjadi berkah. Berbeda dengan zaman kita sekarang di mana ilmu sudah terkumpul, kita cuman tinggal mendownload ya. Mendownload tapi malas membacanya ya. Kita sudah punya buku tapi nggak mau kita baca ya. Ya nggak dibaca kitabnya ya. Kalau masuk kelas
ada buku ya dibaca, kalau nggak masuk kelas misalkan piket ya nggak dibaca ya. Kita kurang peduli sama cara belajar kita ya. Baik, karena waktunya terbatas ya, kita langsung ke kurikulum ya. Ustaz di sini diserai amanah sebagai bagian pengajar ya, yang mengurus kurikulum di pondok kita ya, ditemani sama Ustaz Hamdani ya, kemudian tentu saja para asatidz yang lain ya. Cuman yang diberi kewajiban untuk mengurus lebih di antara yang lain Ustaz ya, sama Ustaz Hamdani ya. Baik, mungkin kita sudah sering mendengar kata-kata kurikulum ya. Kurikulum itu apa? Kurikulum itu apa? Kurikulum apa yang sudah pernah kalian rasakan waktu sekolah dulu? Sebelum mendaftar di sini, kurikulum apa saja? Kurikulum apa? Kurikulum Merdeka, ya yang terbaru ya, bukan terbaru ya. Mau digantikan nanti akan ganti lagi kurikulumnya ya. Kurikulum mau diganti lagi ya. Tapi sekarang masih menggunakan kurikulum Merdeka. Ini kalau di luar ya. Sebelum kurikulum Merdeka apalagi? Kurikulum Merdeka ya, Merdeka Belajar ya. Kurikulum apa? Apa? Kurikulum 2013 ya, kurikulum 2013 nah, sama kurikulum Corona ya. Ada yang alami kurikulum Corona. Nah itu kurikulum apa namanya, SIM cepat gitu ya. 2013. Sebelumnya apa lagi? Sebelum kurikulum 2013 KTSP ya, ada yang ingat ya, KTSP. Sebelum KTSP apa? Sebelum KTSP ya, KTSP itu di akhir-akhir sekolah ya, jadi setahun itu KTSP. Sebelumnya kurikulum apa? KBK, kurikulum berbasis kompetensi ya. Kemudian sebelumnya lagi ada kurikulum 94 ya, kalau salah 94 atau 96 ya, 96 ya. Nah itu kurikulum ya. Apa itu kurikulum? Apa? Ada kurikulum tadi ya, yang KBK, KTSP 2013 sama kurikulum Merdeka. Mungkin sebelum mondok kalian mengalami kurikulum yang seperti ini. Nah, tapi kita di pondok kurikulumnya berbeda ya. Tahun sebelumnya ya, 5 tahun yang lalu atau ya itu sama. Di sini juga menggunakan kurikulum 2013 ya. Pernah ya waktu masih SMP sama SMK ya. Baik, kurikulum banyak yang mendefinisikan apa itu kurikulum ya. Tapi kalau kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kurikulum itu adalah seperangkat rencana ya, seperangkat rencana dan pengaturan rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Itu kurikulum seperangkat. Nah, yang namanya seperangkat berarti nggak cuma satu ya, ada yang lain-lain ya, nggak cuma satu, berarti butuh yang lain. Misalnya seperangkat alat sholat, berarti apa saja seperangkat alat sholat? Ada baju ya, terus celana, sarung, terus ya bisa pakai peci, bisa sejadah, itu seperangkat alat sholat ya. Jadi di dalamnya itu ada yang namanya rencana pembelajaran yang akan dilakukan itu apa saja ya. Tujuan pembelajaran juga apa saja. Kemudian isi dari materi yang dipelajari, bahan ajarnya ya juga harus disiapkan. Kemudian metode atau cara mengajarnya itu bagaimana, itu semuanya dipersiapkan ya.
Jadi kalau di SMP SD luar itu banyak cara atau metode-metode pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang biasanya sifatnya demo ya, karena pelajarannya mendukung seperti itu ya. Kalau di kita ya yang mendukung ya bisa sholat, wudhu ya, itu bisa langsung praktek ya. Khotbah ya, itu bisa langsung kita praktekkan. Apa fungsi daripada kurikulum? Nah, fungsinya adalah arah ya, agar tujuan rencana itu terarah. Kita itu mau ngapain ya? Apa tujuan dari pembelajaran yang dilakukan? Nah, dan pedoman. Biar kalau kita ngajar itu enggak asal-asalan ya. Kalau ngajar itu enggak asal-asalan, tapi sudah ada bahan ajar. Bahan ajar yang akan disampaikan, disusun materi-materi apa saja, tujuan pembelajarannya apa saja, itu nanti yang akan disampaikan, dan itu pula nanti yang akan diujikan, yang akan dites kepada kalian ya, atau para siswa, dan sebagai alat evaluasi ya, alat evaluasi atau mengukur seberapa sukses, seberapa berhasil kurikulum ini dalam kegiatan pembelajaran ya. Jadi kenapa ada pembaruan kurikulum ya? Salah satunya ya karena ada yang namanya evaluasi. Dievaluasi terusnya. Oh, ini ada kurang, makanya ada direvisi, kurikulum revisi disempurnakan ya. Tujuannya ya untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Kemudian kurikulum yang kita pakai di pesantren itu apa? Loh, kok nggak ada yang disebutkan dari sebelumnya? Kenapa? Kita kurikulumnya kurikulum apa? Wadalah. Kok nggak ada yang disebutkan tadi? Merdeka, KTSP 2013 ya. KBK, kok nggak ada? Kenapa? Apa karena nggak diakui sama negara? Kenapa? Kenapa Nurul? Kok kurikulum kita nggak disebutkan? Kenapa? Kenapa Yudi? Apa juga nih? Karena apa? Iya, kalian di sini sudah sudah mengenyam kurikulum Muadalah dari beberapa tahun yang lalu ya. Mursyid itu angkatan pertama. Kita beralih Muadalah ya. Jadi generasi pertama itu apa? Mursyid Al-Haikal, tinggal 2 ya. Yang dulunya 13 atau 11 akhirnya pada hilang ya, sekarang tinggal 2 itu ya. Generasi pertama kita ada Muadalah ya, sebelumnya SMP dan SMK ya. Jadi seniornya senior ya. Kenapa kurikulum kita nggak ada di dalam jajaran tadi ya? Karena kurikulum Muadalah itu khusus untuk pesantren ya. Jadi kurikulum Muadalah itu kurikulum yang ada khusus di pesantren ya. Sebagaimana namanya Muadalah, dari kata apa Muadalah? Adalah yu'adilu mu'adalatan, yang artinya adalah setara ya. Jadi pesantren itu ingin mempunyai kurikulum ya yang lulusannya nanti bisa disetarakan ya. Setara bukan berarti sama ya, setara bukan berarti harus sama, enggak ya. Tapi tingkat dan levelnya itu sama ya. Jadi kurikulum Muadalah itu khusus untuk pesantren yang formal ya, yang formal, di mana
kurikulumnya itu bisa diatur atau bisa disesuaikan dengan kekhasan pesantren itu sendiri. Ya, jadi kurikulumnya itu bisa dimodifikasi, ya, sesuai dengan kekhasan pesantren kita. Kalau yang pondok-pondok salafiyah, ya, pondok-pondok salafiyah yang berbasis kitab, ya nanti muadalah kitab. Kalau yang pondok modern nanti muadalahnya berbasis muallimin biasanya, ya. Itu kekhasan mereka, ya. Dan kekhasan kita, ya, itu lain daripada yang lain, ya. Muallimin tahfiz, ya. Muallimin tahfiz, ya. Udah muallimin pakai tahfiz, berat ini, ya. Kalau disamakan dengan pondok-pondok modern muadalah yang lain, ya mungkin kalian yang gak akan kuat, ya. Maka untuk materi di dirosahnya ada pemangkasan, ya, ada pemangkasan, nggak sama seperti muadalah yang lain, ya. Jadi karena pondok pesantren pengen adanya pendidikan formal yang nggak harus mengadakan pendidikan SMP atau SMA di pondoknya, tapi lulus pondok itu bisa langsung mendapatkan ijazah, yang ijazahnya itu bisa setara. Kalau misalkan pusto nanti setara dengan SMP dan SMP, SMP, ya. Kalau yang kuliah nanti setara dengan SMA. Sehingga ketika kita mendapatkan ijazah, kalau kita nggak lanjut di pondok nanti kita bisa meneruskan di sekolah umum atau kuliah, nah, kuliah di universitas yang lain. Nah, jadi tujuannya adalah ya tadi penyetaraan, ya, disetarakan antara yang SMP, SMA, bahkan yang SD, ya. Dan sebenarnya ada banyak, ya, bukan hanya muadalah saja, tapi ada beberapa program pendidikan formal yang lain, ya, seperti PDF, ya, pendidikan kimia formal, ya. Tapi yang kita anut adalah muadalahnya muallimin tahfiz, ya. Nah, jadi kita muadalah muallimin tarbiyatul muallimin al-islamiyah. Kalian di sini dididik untuk menjadi seorang muallim, ya. Makanya nanti di akhir di kelas akhir dikasih kesempatan untuk yang namanya apa? Amaliyah tadris, ya, ujian mengajar, ya. Dimana ini nggak didapatkan di sekolah-sekolah umum yang lain, ya. Kalau mau mendapatkan amaliyah tadris nanti kuliah itu pun khusus untuk jurusan keguruan, micro teaching, ya, micro teaching. Dan Ustaz sudah ngalami antara amaliyah tadris dengan micro teaching itu jauh beda, ya. Saat kuliah micro teaching, ya, sama latihan mengajar itu sama sekali nggak ada gregetnya, karena yang ngawasi cuman dosen yang berkaitan doang sama teman-teman, ya. Tapi kalau amaliyah tadris itu menimbulkan deg, ya, hati berdegup dengan kencang. Kenapa? Karena ada ustadz yang ngawasi, pembimbing sama teman-teman yang siap untuk mengoreksi kita. Ya, itu nanti yang bikin kita ya nervous, gugup, ya. Nah, jadi ya amaliyah tadris itu lebih menegangkan daripada micro teaching sendiri, ya. Makanya, ya, nanti saat belajar, ya, kalau udah kelas 4, 5, 6 itu bisa memfokuskan 1 atau 2 pelajaran yang kira-kira kita paling suka, yang kira-kira paling kita kuasai, ya. Tujuannya buat apa? Biar nanti kalau kita sudah lulus kita bisa mengajarkan materi tersebut, ya. Dan seperti itulah, ya, kita belajar lama-lama, ya, nanti juga fokus, ya, fokus 1 pelajaran. Saat belajar di SMA
Materi SMA ada banyak, tapi saat kuliah akhirnya fokus ke satu mata pelajaran, matematika. Ya, jadi pelajarannya cuma matematika doang, fokus ke matematika terus semuanya. Ya. Maka kalau sekiranya kalian nggak bisa menguasai atau menghafal semua materi, ya, maka pilihlah 1, 2, atau 3 pelajaran yang kalian sukai dan kuasai materi itu dengan baik. Nah, sebagai bekal kalian nanti bisa buat praktek ngajar, atau saat kalian mengabdi bisa mengajar, ya. Atau nanti setelah kalian lulus, ya, atau keluar dari pondok, ya, bisa buat mengajarkan ke yang lain. Baik. Terus kenapa muncul yang namanya muadalah? Ya. Kenapa muncul namanya muadalah? Kenapa? Apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya muadalah? Kenapa? Nah, yang pertama tentu saja tuntutan pengakuan resmi, ya. Tuntutan pengakuan resmi. Karena para santri, ya, yang sudah mondok bertahun-tahun di pondok, 3 tahun, 6 tahun, ya. Tapi kalau setelah lulus dari pondoknya pengen melanjutkan SMA atau kuliah, mereka tidak bisa, atau pengen menjadi pamong di desa mungkin, atau mungkin jadi pejabat, tapi ternyata nggak ada ijazahnya, maka pengen ada yang namanya pengakuan ketika lulus dari pondok itu, biar mendapat ijazah yang diakui oleh negara, ya. Jadi muadalah yang dulu itu, ya, ijazahnya itu nggak diakui sama negara, ya. Bahkan kiai-kiai kita itu dulu, ya, seperti itu ijazahnya, ya, nggak dianggap. Makanya, ya, yang sering dikatakan itu ijazah itu hanya selembar, ya, selembar kertas. Tapi yang penting adalah ilmunya, ya. Tapi sekarang walaupun itu hanya selembar kertas, tapi sangat penting, ya. Karena kalau kita mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kita membutuhkan selembar kertas itu. Atau kalau kita ingin menjadi, ya, pegawai-pegawai, ya, pejabat, kita membutuhkan selembar kertas itu. Nah, jadi karena adanya tuntutan pengakuan, ya, biar santri ketika lulus dari pondoknya itu lulusannya diakui sama negara, ya. Kemudian perkembangan zaman dan globalisasi, ya. Karena perkembangan zaman yang sekarang makin kesini makin maju, ya, maka santri itu dituntut tidak hanya bisa ngaji, tapi juga harus bisa macam-macam, ya, harus bisa media, ya, harus bisa internet, harus bisa jaringan, ya. Makanya banyak kok sekarang pondok-pondok yang mengadakan pembelajaran mengikuti era globalisasi, ya. Kemudian permintaan masyarakat, ya, permintaan masyarakat. Banyak masyarakat yang pengen anaknya memondokkan, ya, banyak memondokkan anaknya ke pesantren, tapi takut, ya, tapi takut tadi karena kalau sudah sekolah lama nanti nggak dapat ijazah, ya. Maka, ya, mereka pengen menyekolahkan anak-anaknya biar santai, hati tenang, ya, biar sekolahnya mendapat ijazah. Dan itulah yang terjadi, ya. Dulu waktu SMP juga seperti itu, ya. Pernah di sini, ya, ada orang tua santri, ya, wali murid yang menghadap ustadz karena anaknya itu nggak ikut ujian SMP atau apa yang lainnya. Mereka sangat merasa khawatir, ya, kalau nanti di rapot nggak keluar atau nggak keluar di ijazah, ya. Bahkan kalau namanya salah itu mereka khawatir, ya. Jadi mereka memasukkan ke sini ternyata hanya karena ada sekolah umumnya. Mereka nggak khawatir anaknya di sini nggak hafal Al-Quran, nggak khawatir bagaimana anaknya belajar di sini, tapi khawatir nanti nggak dapat ijazah atau ada kesalahan-kesalahan, ya, yang itu bisa menghambat, ya, itu nyata, ya.
Maka ya masyarakat pengen adanya kita memondokkan, kemudian bisa mendapatkan ijazah yang resmi. Kemudian tradisi pesantren yang kuat, ya, di mana para pondok pesantren ini itu ingin tetap mengajarkan kitab, ya, pengen tetap mengajarkan kitab-kitab kuning, ya, kitab-kitab kuning, ya, karena itulah kekhasan mereka, ya. Jadi karena tradisi yang kuat itu, ya, tadi, ya, biar bisa mendapatkan ijazah, ya, biar bisa melanjutkan ke perguruan, ya, tinggi, ya, atau jenjang selanjutnya. Dan ini memang terjadi, ya, di kampung Ustadz sendiri. Mondok sudah 12 tahun, tapi ketika pengen mendaftar sebagai lebih, apa itu lebih, yang ngurusi nikah, ya, yang ngurusi nikah atau ngurusi itu nggak bisa karena nggak punya ijazah, yang nggak pernah punya ijazah SMP atau SMA. Itu tadi, padahal secara keilmuan itu sudah sangat mumpuni, tapi karena persyaratan yang tidak terpenuhi maka nggak bisa. Akhirnya melalui kebijakan pemerintah, ya, disusunlah kurikulum muadalah melalui Kementerian Agama, ya, di mana muadalahnya berkiblat ke Gontor, ya. Dan salah satu keunggulan pondok muadalah itu adalah kurikulumnya juga diakui di luar negeri, ya. Kurikulumnya juga diakui di luar negeri, ya. Bisa diakui Universitas Islam Madinah, Kairo Al-Azhar, ya. Kita diakui, ya. Jadi ketika kalian lulus dari pondok sini, kalian mau mendaftarkan diri kalian ke luar negeri, itu bisa, ya, itu bisa. Yang penting kalian apa? Yang penting apa? Yang penting mampu, ya. Kalau kalian nilainya bagus-bagus, ya, tapi ternyata kalian nggak mampu ke sana, ya, sama aja, ya. Makanya bahasa Arab yang sangat ditekankan, terutama, ya, bahasa Arab. Kalau lulusan SMA, SMK nggak bisa keluar negeri, ya. Bisa, ya, tapi ya banyak jalurnya. Baik, nah itu kemudian struktur kurikulum yang kita pelajari di sini, ya. Struktur kurikulum di sini itu ada pelajaran Islamiyah, ya, yang ada tiga golongan, tiga kriteria, ya. Ulumul Islam, kemudian ulumul lughah sama ulumul ammah, ya. Kalau ulumul Islamiyah itu ya seperti tauhid, terus fikih, usul fiqh. Kalau ulumul lughah apa saja? Nahwu, shorof, kemudian apa? Nahwu, shorof, grammar, insya, imla, ya, balaghah nanti, ya. Kalau ulumul ammahnya apa maksudnya? Tarbiyah, mantik, ya, termasuk yang di kelas 1 itu ada pelajaran umum, ya, fisika, biologi, geografi, sejarah, dan yang lain, ya. Jadi secara materi pun kita sebenarnya mencakup, ya, meskipun tidak memfokuskan, ya. Tidak semua kelas mendapatkan materi pelajaran umum, ya, seperti di SMP, tapi ada, ya. Tapi ada tetapnya, karena insya Allah materi itu lebih mudah kalau kita baca sendiri. Nah, kemudian kegiatan belajar mengajar yang ada di pondok kita, ya. Kegiatan belajar mengajar yang ada di pondok kita
Kita mulai KBM jam berapa? Dan jam berapa? Jam 8 setengah 8. Selesainya jam 12. Mulai setengah 8 selesai jam 12. Nanti istirahat jam setengah 10. Ada 6 hisoh, 6 jam pelajaran, di mana masing-masing 1 jam pelajaran itu ada berapa menit? 40 menit ya. Yang mana insya Allah nanti kalau sudah nggak sibuk ya, nanti juga ada darsul masa, pelajaran sore ya, pelajaran sore insya Allah nanti kalau sudah selesai semua kegiatan. Mungkin bisa setelah PG ya, itu kan sudah kosong kegiatan-kegiatan, nanti baru dimulai darsul masa. Yang mungkin akan mengajar nanti adalah kelas 6 ya, makanya kelas 6 siap-siap ya, siap-siap ya, itu biar nanti kalau amal tadris lebih santai ya, lebih santai. Setengah 8 kita bel, maka kalau bisa sebelum setengah 8 kalian sudah berada di kelas masing-masing ya, sehingga setelah sholat duha ya dimohon untuk kepada bagian takmir ya jangan lama-lama ya, biar anak-anak suruh langsung persiapan untuk masuk kelas ya. Kemudian yang berkaitan dengan izin ya, berkaitan dengan izin atau meninggalkan kelas. Kalau sekiranya kalian itu ada uzur ya, misalkan sakit, kerja atau ada ulang yang lain, itu harus izin dulu. Nah, izin minta tasreh ya, minta tasreh ke yang piket ya, nanti ada ustadz yang piket, silahkan kalian minta tasreh. Bagi yang nggak masuk kelas kemudian nggak ada tasreh dianggap goib ya, nanti ustadz hukum suruh nulis Quran nanti ya, suruh nulis Quran. Jadi kalau sakitnya 5 hari iya, nanti minta tasrehnya sebanyak 5 kali, karena 1 hari 1 tasreh untuk 1 hari. Dan kebiasaan kalian itu Senin dan Kamis banyak yang sakit. Kamis sakit, nanti Jumatnya olahraga, itu masalah ya. Kalau beneran sakit nggak mungkin langsung berolahraga. Yang namanya sakit itu butuh yang namanya masa pemulihan, dan biasanya itu enggak sebentar tapi lama. Maka nanti kalau didapati ada yang Kamis sakit kemudian Jumatnya olahraga, ustadz hukum ya. Meskipun hari Kamisnya minta tasreh, maka jangan pura-pura sakit ya. Kalau nanti dikasih sakit beneran bagaimana? Nah, kemudian piket malam ya, piket malam itu juga masuknya jam ke berapa? Jam ke-3. Jam ke-3 itu udah masuk. Jam ke-3 itu jam berapa? Jam 9. Jam 9 sudah harus ada di kelas. Maka kalau bisa ada teman sekelasnya ketika jam 2 itu sudah membangunkan temannya ya. Silakan izin untuk membangunkan temannya di jam kedua, bangunkan untuk persiapan ya, mandi ya, makan. Kalau jam 9 baru dibangunkan ya, pasti nanti nggak masuk kelas. Nah, maka ya, sebagai teman sekelas ya yang baik hati, maka dibangunkan ya, dibangunkan. Kemudian ketua kelas ya, masing-masing kelas sudah punya ketuanya? Sudah. Nah, ketua kelas bertanggung jawab untuk menjaga peralatan kelas ya, spidol, penghapus sama
absen ya. Jangan diterlantarkan absennya. Nanti bisa hilang, bisa sobek, apalagi kalau di kelas itu ada anak TPA sorenya. Nanti kalau yang menelantarkan absen denda nanti semuanya ya. Bukan ketua kelasnya, tapi satu kelas iuran 1.000-an ya. 30.000 ya. Biar kalian saling peduli, bukan hanya ketua kelas saja, tapi anggota kelas juga harus peduli sama yang namanya absen ya. Kemudian spidol juga jangan buat mainan, dijaga, jangan hilangkan, jangan ditinggal di kelas, nanti diambil sama anak TPA ya. Dan ketua kelas menyuruh anggotanya untuk piket ya, piket yang di kelas suruh disapu terasnya juga ya. Setiap hari Jumat nanti dibersihkan sawang-sawangnya juga nah, dibersihkan sawangnya ya. Ya Faresi, wah sama Faresi ya. Jangan tuh Faresi. Oke. Nah, karena masih ada dua lagi ya, mungkin cukup sekian dari Ustaz ya. Tapi biar apa namanya? Biar gak ngantuk ya. Ustaz mau musikan dulu. Nah, nyalain musik. Biar semangat kalian. Ya betulnya udah ya, biar Faresi nggak ngantuk lagi. Faresi sama Malik ini, Malik dari tadi ngantuk aja. Coba tes ya. Yang tahu silakan ikuti gerakannya ya. Terserah gerakan kalian ngapain coba. Yo, alam bersih. Wah, itu gerakannya ya. Kanan kalian siapa ini legging sama jempol. Bisa nggak? Ini senam otak namanya ya, senam otak. Biar otak kalian itu bisa fokus ya. Ini sepele tapi melatih fokus juga kalian ya. Kalau kalian pemula agak berat, tapi kalau sudah biasa nanti bisa sambil gerak-gerak yang lain atau bisa yang lain seperti ini ya. Gerakannya pukuli ya, terus kanjil lagi gini ya. Bisa nggak? Bisa? Ya. Kita ulang, pakai jari dulu, pakai jari.
diterima itu ya. Bisa setiap pagi atau setiap saat kalau kalian lagi jenuh, kurang fokus, hafalannya kurang seperti itu ya, itu untuk menyeimbangkan ya, fokus untuk melatih fokus kalian ya, untuk melatih fokus. Mau lagi? Lagi? Kalau mau lagi berdiri. Jadi nilai lagi ya, bikin alat mesin bisa masuk kalian mungkin tahu ini biar nggak nganggur aja ya, biar nanti Andri nyampaikan langsung nama. Syukran, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.